Selamat pagi. Selanjutnya akan kami sampaikan terkait materi tentang tata tertib perpustakaan yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Wilasa, Semarang. Jadi, untuk perpustakaan Stikes Panti Wilasa ini perpustakaan antara Prodi ARS dan Prodi Kebidanan itu jadi satu. Jadi kami ada sebagai gambaran ya, kami ada 2 gedung, gedung 1 dan gedung 2, dan perpus ini ada di gedung 2, lantai 2. Jadi baik ARS maupun Prodi Kebidanan, silakan datang langsung ke perpustakaannya itu menjadi satu, jadi tidak terpisah antara ARS sendiri atau kebidanan sendiri, hanya di dalamnya nanti pengaturannya buku yang untuk ARS ada di blok tersendiri dan yang kebidanan ada di blok tersendiri. Lalu apa saja aturan yang harus ditaati selama di dalam perpustakaan dan bagaimana tata cara meminjam buku, berikut akan kami jelaskan. Yang pertama, pada saat mahasiswa masuk ke perpustakaan, ya, pada saat masuk ke ruangan itu tidak membawa tas, buku, makanan atau minuman, ya. Jadi tas dan lain-lain silakan dititipkan di bagian penitipan di perpustakaan. Kemudian bersikap dan berpakaian sopan, menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan di lingkungan perpustakaan, ya. Kalau misalnya terkait yang nomor 1 membawa buku, diperbolehkan misalnya membawa buku 1 untuk menulis atau mencatat, seperti itu diperbolehkan ya. Kemudian pengunjung perpustakaan atau mahasiswa harus mengisi daftar hadir pada komputer yang tersedia di dekat pengelola perpustakaan. Jadi nanti akan ada komputer, silakan nanti dikunjungi sebelum masuk perpustakaan, absen dulu di situ. Ini ada alamatnya di Senayan Indeknya, nanti di sana akan diklik di alamat itu, nanti mahasiswa bisa absen. Kemudian memasukkan NIM mahasiswa. Nanti kalau misalnya bingung bagaimana tekniknya, karena baru awal, nanti bisa langsung tanya kepada pengelola di perpustakaan tersebut. Kemudian yang kedua, jika mahasiswa akan meminjam buku atau mau membaca, terlebih dahulu silahkan lihat katalog atau daftar buku ya. Masih sama, ketik di komputer tadi di Senayan ya. Silahkan diklik di pencarian, kemudian di situ nanti ada judul bukunya apa, nanti silahkan ditulis atau ditulis juga pengarangnya, bisa. Nah nanti akan di situ kelihatan bukunya ada di mana atau boleh juga langsung ke rak buku ya, ada tulisannya. Kemudian bila akan meminjam buku harus mencatat di kartu perpustakaan, juga di buku peminjaman dan kartu di dalam buku. Jadi mahasiswa nanti akan mendapatkan kartu perpustakaan, satu mahasiswa satu kartu, ya. Nanti ada ditempel fotonya di situ. Nah kartu itu dipakai ketika kalian berkunjung ke perpustakaan untuk meminjam buku. Nah, jadi nanti pada saat meminjam, silakan tulis di kartunya buku apa yang dipinjam ya. Buku apa yang dipinjam, kemudian tanggal peminjaman kapan, tanggal pengembaliannya kapan. Nah, selain menulis di buku kartu perpustakaan, mahasiswa juga menulis di daftar buku peminjaman. Itu ada di sana nanti di depan pengelolanya nanti ada diserahkan buku peminjaman, jadi ditulis di situ sesuai kolom yang diminta. Selain itu di backup juga, jadi di dalam buku kalian yang mau kalian pinjam, misalnya buku tentang pertumbuhan dan perkembangan bayi misalnya, dalam satu buku itu di paling belakang nanti akan ada
kartu peminjaman. Nah, di situ kamu isi ya peminjamnya siapa, kemudian nanti dipinjam tanggal berapa, kembalinya kapan. Itu diisi dan kemudian kartu itu nanti akan diminta kembali oleh kartu yang di dalam buku ya, akan diminta oleh pengelola kemudian disimpan sebagai bukti bahwa oh buku ini sedang keluar dan siapa peminjamnya dan harus kembali kapan. Kalau untuk kartu perpusnya itu nanti kalian bawa kembali setelah distempel oleh atau dicek oleh pengelola perpustakaan. Kemudian mahasiswa tidak diperkenankan meminjam buku dengan menggunakan kartu perpustakaan orang lain. Jadi misalnya mahasiswa A mau meminjam buku, tapi karena kartu perpusnya ketinggalan, maka dia minjamnya pakai kartunya mahasiswa B. Hal ini tidak diperbolehkan. Jadi silakan meminjam dengan kartunya sendiri, ya, bertanggung jawab atas buku yang dipinjamnya. Jadi baik yang meminjam, jadi maksudnya tidak akan ada masalah ketika nanti buku ini tidak kembali dan dilacak, oh ternyata yang tertera yang meminjam adalah mahasiswa atas nama B. Nah, sedangkan B tidak merasa meminjam, atau oh saya memang kartunya dipinjam oleh mahasiswa A, tapi saya nggak bawa bukunya. Nah, menghindari hal-hal itu sebaiknya harus menggunakan kartu sendiri ya. Jadi yang mahasiswa yang dipinjami pun jangan mau, karena nanti kalau ada apa-apa kalian yang akan suruh mengganti. Bila meminjam buku harus kepada penanggung jawab perpustakaan. Dalam hal ini penanggung jawabnya adalah Pak Yuswo. Kecuali penanggung jawabnya ini sedang cuti atau sakit, maka bisa menghubungi staf pendidikan yang lain ya, atau bisa misalnya pas kalian mau ke perpus, karena pengelolanya sedang cuti atau sakit, bisa kalian hubungi ke TU untuk peminjaman buku. Nanti TU akan menunjuk atau menyampaikan kepada staf lain untuk membantu kalian dalam peminjaman buku atau berkunjung ke perpustakaan. Perpustakaan buka ya dari jam kerja ya, jam 7:30 sampai dengan jam 3:30 sore. Jadi silakan nanti kalian bisa berkunjung ya. Untuk peminjaman sampai jam 3. Oke, wajib memelihara buku dengan sebaik-baiknya dan tidak membuat catatan atau coretan maupun lipatan pada lembar halaman. Ya, jadi budayakan itu ya, kalau kalian pinjamnya bukunya memang tidak ada lipatan, tidak ada coretan, ya kembalikan seperti itu. Jadi jangan kebiasaan melipat buku atau mencoret-coret. Jadi mengembalikan buku seperti keadaan semula waktu meminjam. Nah, yang selanjutnya ini tidak meminjamkan buku yang dipinjam kepada orang lain. Jadi kalau tadi meminjam dengan kartu orang lain, kalau yang ini tidak boleh meminjamkan buku yang dipinjam kepada orang lain. Misalnya mahasiswa A meminjam buku, kemudian mahasiswa B juga pengen meminjam buku itu. Nah, kemudian mahasiswa B langsung pinjam ke mahasiswa A. Nah, sedangkan jatuh tempo pengembalian buku masih belum datang. Nah, ini tolong jangan seperti itu. Kalau misalnya mahasiswa A pinjam buku dan mau dipinjam mahasiswa B, tolong mahasiswa A ini mengembalikan dulu ke perpustakaan, ya. Baru kemudian silakan mahasiswa B berikutnya yang meminjam dengan kartunya sendiri. Jadi tidak langsungan gitu. Itu sama seperti tadi, kalau buku ini sampai tidak kembali pada tanggal yang harus dia kembali, nanti akan jadi masalah ya. Ujungnya nanti kepada penggantian. Nah, ini yang berikutnya. Apabila buku hilang, harus mengganti buku sesuai yang dipinjam, ya. Jadi itu sudah ketentuan. Jadi kalau menghilangkan buku, silakan diganti ya, koordinasi dengan bagian perpusnya. Makanya jangan sampai kartunya dipinjam temannya untuk meminjam buku, nanti malah yang kena yang enggak meminjam ya.
Oke, batas waktu meminjam buku yaitu 7 hari, ya, satu buku. Kemudian apabila terlambat mengembalikan akan dikenakan denda Rp500 per hari, ya. Jadi kalau berlebih-lebih nanti menumpuk, jadi tolong diingat-ingat. Kalau memang sudah 7 hari dikembalikan dulu, kalau masih butuh pinjam, pinjam lagi supaya tidak kena denda. Bila buku yang dipinjamkan akan diperpanjang, maka buku harus dibawa ke perpustakaan dan perpanjangannya boleh 2 kali berturut-turut. Dan nanti next hari berikutnya atau minggu berikutnya baru boleh. Tapi dalam waktu yang beruntutan itu hanya boleh 2 kali gitu ya. Karena ini juga memberi kesempatan teman lain untuk meminjam buku yang kamu pinjam. Dan buku yang di dalam almari, ruang referensi. Jadi di perpustakaan itu ada nanti namanya ruang referensi atau lemari referensi. Buku-buku yang ada di ruang referensi ini hanya boleh dibaca di tempat, tidak boleh dipinjam dan hanya boleh difotokopi saja. Tapi untuk fotokopi pun harus konfirmasi dengan pengelola perpustakaan yang jenis ini masih boleh difotokopi atau tidak. Karena ada beberapa buku yang tidak boleh gitu ya. Oke, untuk petugas perpustakaannya ini Pak Yuswo, kemudian nanti bisa dibantu oleh Ibu Novita atau dengan staf lain gitu ya. Untuk jam berkunjung perpustakaan di jam kerja, jam 7:30 sampai dengan jam 3:30 sore ya. Untuk peminjamannya supaya lebih tertib waktunya bisa diusahakan sebelum 3:30 itu sudah meminjam buku, jadi waktunya tidak mepet. Begitu hal-hal yang terkait perpustakaan ya. Silakan nanti berkunjung ke perpustakaan pada saat kita sudah pembelajaran tatap muka dan boleh ada hal-hal yang belum tahu nanti silakan ditanyakan kepada pengelola perpustakaan. Ya, nanti akan dijelaskan oleh pengelola tersebut. Oke, sekian. Selamat datang kami ucapkan kembali di Sikes Panti Wilasa. Selamat belajar dengan baik dan usahakan tadi ya, seperti yang di materi pertama saya sampaikan, usahakan untuk kuliah selesai di tepat waktu, jadi manfaatkan waktu dengan baik-baik, dan gunakan juga perpustakaan sebagai penunjang belajar mahasiswa. Oke, sekian dari saya, terima kasih, dan selamat belajar.